Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ayu Abdiana. Saya dari Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bidang analisis wacana. Silahkan disimak dengan baik. Bidang analisis wacana. Bidang analisis wacana. Definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain-domain kehidupan sosial, misalnya domain wacana medis dan politik. Ada 3 pendekatan berbeda yang diperkenalkan pada analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewacanaan. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiganya juga merumuskan perspektif-perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Premis-premis utama. Dalam karya Burr, dia mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan Jergen. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Yang kedua, kekhususan kultum dan historis. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Yang keempat, hubungan antara pengetahuan dan tindak sosial. 3 pendekatan pada wacana. Teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe yang kami sajikan pada bab 2 merupakan teori post-strukturalis yang paling mumi dalam bacaan kita ini. Teori ini titik pangkalnya dari gagasan post-strukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruk makna dalam dunia sosial karena secara mendasar bahasa itu tidak stabil, maka tidak pernah bisa tetap secara permanen. Analisis wacana kritis yang kita bahas pada bab 3 dengan fokus pembahasan khusus pada pendekatan Norman Fairclough juga menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk dunia sosial, akan tetapi berlawanan dengan pendapat Laclau dan Mouffe. Fairclough menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Fairclough adalah penyelidikannya terhadap perubahan, psikologi kewacanaan. Produk persoalan yang dibahas pada bab 4 sama-sama memiliki fokus kajian empiris dengan analisis wacana kritis, yakni persoalan-persoalan khusus penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Pada bab 3 dan 4 yang masing-masing membahas analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan, kami meletakkan pondasi-pondasi teoritis dan pedoman-pedoman metodologis untuk analisis wacana yang menyajikan beberapa contoh konkret analisis wacana untuk masing-masing tradisi. Tujuan pemberian pedoman dan contoh pada 3 bab tersebut adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana cara menerapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda pada analisis wacana dalam kerja empiris. Dari sistem bahasa ke wacana,
Yang pertama, tidak semua pendekatan analisis wacana secara jelas berkiblat pada poststrukturalisme, tetapi semua menyepakati ide-ide utama berikut. Bahasa bukanlah merupakan refleksi realitas yang telah ada sebelumnya. Bahasa terstruktur dalam pola-pola atau wacana-wacana. Tidak hanya ada satu sistem umum makna sebagaimana yang dikemukakan strukturalisme Saussure, namun terhadap serangkaian sistem atau wacana. Tempat makna-makna bisa berubah dari wacana satu ke wacana yang lain. Pola-pola kewacanaan itu dipertahankan dan ditransformasikan dalam praktik-praktik kewacanaan. Karena itu, pemeliharaan dan transformasi pola-pola tersebut hendaknya dieksplorasi melalui analisis konteks-konteks khusus tempat bertindaknya bahasa. Genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Foucault mendefinisikan wacana sebagai sekelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama. Wacana terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat yang bisa ditetapkan sekelompok kondisi eksistensi. Wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal dari awal sampai akhir. Wacana bersifat historis, penggalan sejarah yang memiliki batas, pembagian, transformasi, mode khusus temporalitasnya. Foucault mengembangkan teori kekuasaan atau pengetahuan. Foucault menganut premis konstruksionis sosial umum yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atau realitas. Kebenaran merupakan konstruksi kewacanaan dan rejim pengetahuan yang berbeda menentukan apa yang benar dan yang salah. Kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya kehidupan sosial itu. Dalam kekuasaan itulah dunia sosial dihasilkan dan objek-objek dipisahkan satu sama lain, dan dengan demikian bisa mencapai karakteristik individu dan hubungan-hubungannya satu sama lain, misalnya dalam tindakan kejahatan. Subjek. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejawatan yang indah dan agung pemikiran, pengetahuan, penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak terpusat. Pendekatan marxis struktural Althusser secara erat mengaitkan subjek dengan ideologi. Individu menjadi subjek ideologis melalui proses interpelasi. Proses itulah yang menjadikan individu sebagai subjek. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai sistem representasi yang menyamarkan hubungan-hubungan sesungguhnya satu sama lain dalam masyarakat dengan cara mengonstruk hubungan-hubungan imajiner antara orang-orang dan antara mereka sendiri dan formasi sosial. Penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengetahuan yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural dalam kajian-kajian komunikasi di tahun 1970-an. Namun, sejak akhir tahun 1970-an, perspektif Althusser telah mendapat kritik dari beberapa sisi. Pertama, diajukan pernyataan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan kepada subjek, yakni pernyataan mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diatur oleh suatu ideologi. Perbedaan antara pendekatan-pendekatan. Divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Pada pokok bahasan berikut, kami akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pendekatan dalam kaitannya. Pertama-tama, dengan peran wacana dalam mengonstruksi dunia
Dan kedua, dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memosisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinum. Peran wacana dalam penyusunan dunia. Analisis wacana kritis, Fairclough memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologis lain, misalnya isyarat dan basa-basi, dan membuat konsep ini tetap berbeda dengan dimensi-dimensi lain praktik-praktik sosial. Praktik kewacanaan dipandang sebagai satu dimensi atau momen setiap praktik sosial dalam suatu hubungan dialektis dengan saat-saat lain suatu praktik sosial. Hal ini berarti bahwa beberapa aspek dunia sosial berfungsi sesuai dengan logika-logika yang berbeda dengan wacana dan hendaknya dikaji menggunakan piranti-piranti selain yang ada di dalam analisis wacana. Pendekatan teoretis wacana Laclau dan Mouffe tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial. Praktik-praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana Laclau dan Mouffe tidak ada interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain. Wacana itu sendirilah yang sepenuh-penuhnya menyusun dunia kita. Pendekatan ini bisa dikonkretkan dengan cara meletakkan pendekatan-pendekatan itu dalam suatu garis kontinum. Materialisme historis maupun marxis kultural seperti Gramsci dan Althusser tidak menganggap wacana atau analisis wacana, sehingga penyertaan teori itu didasarkan pada interpretasi dan reduksi teori-teorinya. Selain itu, Gramsci dan Althusser memberikan gerak yang agak luas kepada praktik-praktik pembuatan makna yang bisa diinterpretasikan sebagai dimensi kewacanaan. Tapi keduanya memandang ekonomi sebagai suatu faktor penentu dalam masalah terakhir. Fokus analisis. Psikologi kewacanaan difokuskan pada praktik keseharian orang-orang. Psikologi ini senantiasa melibatkan struktur kemasyarakatan yang lebih luas yang ditransformasikan atau dilakukan oleh orang-orang dalam praktik kewacanaan. Teori wacana Laclau dan Mouffe paling tertarik pada wacana-wacana yang dipersonalisasikan dan yang lebih abstrak. Gagasan bahwa wacana-wacana itu diciptakan, dipertahankan, dan diubah ke sejumlah praktik keseharian sifatnya implis dalam teori ini. Peran analisis wacana. Bagi analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksudkan orang ketika mereka menyatakan ini atau itu, atau menemukan realitas di balik wacana. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu, wacana itu sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana, yang dilakukan tidaklah memilah-milah pernyataan-pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis dengan cara mengeksplorasi pola-pola yang muncul pada dan lintas pernyataan dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi sosial representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Terima kasih. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.